bekerja dengan DOM di jQuery. Nah, di jQuery ini ada beberapa cara untuk kita memanipulasi dari DOM itu sendiri ya, atau kita bisa navigasi si DOM-nya itu sendiri dengan menggunakan jQuery. Pertama, kita bisa menggunakan CSS Procedural Class. Yang ini sudah kita bahas sebelumnya sebagian. Nah, ada beberapa juga tambahan di mana kita juga bisa mencari sebuah elemen di dalam LI ya, di dalam objek dengan ID-nya destination misalnya. Saya punya misalnya UL yang nama ID-nya destination dan saya ingin menargetkan si LI-nya itu sendiri. Nah, maka caranya kayak gimana? Hampir sama kayak CSS. Jadi kita ketikkan dulu si ID destination-nya, lalu tambah spasi ya. Lalu kita langsung ketikkan LI-nya atau tag-nya yang listnya ini sendiri. Dan ini akan menseleksi semua LI yang ada di destination. Bahkan sampai child chat-nya atau sampai sub-sub listnya. Nah, gimana kalau misalnya kita nggak mau sama sub listnya, cuman yang di awalnya doang. Nah, ini kita bisa tambahkan. Nah, ini ya. Panah kanan seperti ini. Nah, di sini jadi kita hanya mencari elemen anaknya saja atau child-nya, child dari si UL-nya sendiri dalam elemen dengan ID destination. Jadi, kalau misalnya ada UL lagi di dalam, nah ini nggak akan keseleksi nih. Karena kita cuma targetnya destination LI-nya saja nih, yang cuma child-nya doang gitu. Nah, kalau misalnya kita pengen milih lebih dari satu juga bisa. Misalnya kita tandain titik, misalnya saya punya kelas promo. Lalu saya punya ID friends. Nah, ini kita tinggal pisahkan saja dengan koma, sama seperti di CSS. Nah, kita juga bisa menentukan, misalnya saya pengen menargetkan yang di pertama doang gitu. Misalnya saya pengen nargetin LI di dalam list ID destination. Itu list pertamanya itu Bandung. Nah, maka ini akan terseleksi. Kalau misalnya saya pengen yang terakhir, berarti tinggal ketikkan saja LI.2 las. Maka akan terpilih Bali. Nah, pseudo class ini juga berjalan dengan ini ya, ganjil genap. Nah, cuman ingat kalau indeksnya itu dimulai dari 0 bukan dari 1. Jadi bukan ganjil genap, tapi genap ganjil ya. Jadi odd dulu baru even. Karena kan 0 itu genap. Jadi 0 itu genap, 1 itu ganjil. Jadi ini kalau misalnya kalau bisa list biasa ini 1 2 3 4, tapi kalau menurut jQuery atau JavaScript ini 0 1 2 3. Jadi kenapa si odd-nya itu di bagian kedua, tapi si genapnya malah di 1 gitu. Nah, seperti itu. Nah, ada juga yang kita bisa gunakan selain pseudo class seperti CSS. Kita bisa menggunakan fungsi namanya fungsi traversing, atau bahasa Indonesianya traversing itu adalah menjelajah. Jadi kita bisa menjelajah dari si DOM itu sendiri dengan fungsi-fungsi seperti ini. Ada first, ada last, ada pref, ada next, ada children, find, dan parent. Nah, bedanya apa? Ini hampir sama. Kalau yang first, yang last itu yang elemen pertama atau elemen yang terakhir. Nah, di pref dan next ini bisa dibilang kita maju ke elemen yang selanjutnya. Misalnya kalau previous berarti kita mundur ke elemen yang sebelumnya. Kalau next kita maju ke elemen yang setelahnya. Kalau misalnya children berarti ini kita pengen ininya akses anaknya atau bawah-bawahnya ya. Kalau find kita nyari semua yang ada di bawah. Jadi beda dengan children ya. Kalau children tuh cuman anaknya aja, tapi nggak sama cucu-cucunya. Tapi kalau find itu sama cucunya lah gitu ya. Nah, kalau parent udah jelas berarti orang tuanya atau parent yang di atasnya. Ya, seperti itu ya. Nah, ada beberapa fungsi traversing. Nah, saya coba jelaskan maksud traversing ini seperti apa. Nah, jadi kita punya LI nih ya. Nah, dengan 4 biji seperti ini ya. Well, kita punya 4 LI. Nah, kita pengen jalan-jalan nih si LI-nya. Pertama kan berarti kita ngeseleksi dulu si ininya kan. Si LI-nya kan semuanya. Nah, saat kita ketika seperti ini first, maka kita memilih LI yang pertama nih, yaitu Bandung.
Tapi di fungsi selanjutnya saya pengennya yang selanjutnya setelahnya gitu. Jadi pengen milih yang pertama tapi yang keduanya. Kita bisa ketikkan dengan lanjutkan ini titik next, maka otomatis ini kepilih lagi nih yang Jakarta yang keduanya nih. Terus gimana kita mau mundur lagi? Nah ini juga bisa langsung ditimpa lagi dengan ini. Kita hilangkan fungsi prev, yaitu nanti akan balik lagi ke Bandung. Jadi bisa dibilang traversing itu menjelajahi atau jalan-jalan. Kita bisa jalan-jalan ke elemen dengan fungsi seperti ini. Nah, kita juga bisa lihat di sini ya. Ini gambaran yang di DOM-nya. Kalau tadi kan versi yang ininya, versi yang lengkap yang langsung-langsungnya. Nah, ini versi sederhananya. Jadi maksudnya saat kita seleksi LI yang pertamanya doang, maka kita akan milih yang LI yang paling pertama gitu. Nah, kalau misalnya kita pengen ini balik ke atasnya atau pengen tahu sih siapa sih orang tua dari si LI ini. Oh, ternyata di DOM ini kan biasanya kalau LI pakai UL atau L, berarti orang tuanya berarti UL gitu. Kita menseleksi si UL-nya sendiri, bukan si LI-nya. Nah, kita juga misalnya punya ini nih, punya UL dengan ID destination. Kita bisa seleksi dengan jQuery ini, hashtag destination, maka akan pilih seperti ini. Dan saat kita tambahkan fungsi ini, children, LI, berarti saya pengen anak-anaknya si UL ini dipilih nih. Berarti LI-nya kan, yang ketiga ini kan. Nah, kalau kalian bisa lihat, kenapa ini nggak kepilih? Karena kan kita cuma milih anak-anaknya doang, nggak cucu-cucunya doang. Kalau misalnya pengen sama cucu-cucunya atau yang paling bawah-bawahnya lagi, kita bisa pakai fungsi find. Nah, di sini ya. Nah, jadi untuk penjelasan bagaimana cara bekerja dengan DOM di jQuery dan bagaimana cara menjelajahi di jQuery itu seperti itu ya. Kalian bisa langsung implementasikan sama seperti di materi sebelumnya yang kita bisa tanda-tandai ya. Kalau misalnya kita mau pindah kemana, kita bisa langsung seleksi pakai yang pertama, kita bisa menggunakan CSS pseudo class ataupun yang tadi yang sebelum kita jelaskan yaitu fungsi traversing ya.